Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Zamrek. Kali ini saya akan membahas tentang sadar Allah bukanlah dikir dan mikir. Sadar Allah bukanlah dikir dan mikir. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Wah, ini kopi luwak Sinagar ini, asli. Nikmatnya luar biasa. Seperti yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, dan akan terus saya jelaskan, bahwa sadar Allah bukanlah dengan dikir dan mikir. Kalau untuk menggunakan nama Allah sebagai alasan, sebagai jubah kebenaran, padahal kita telah berbohong, kita sendiri belum kenal dengan diri kita, belum bisa mengendalikan nafsu sendiri, masih mudah tersinggung, masih egois, masih menganggap orang lain salah dan diri kita benar, maka belum sadar akan Allah. Itu harus sadar akan dirinya dulu. Jadi peribahasa sadar Allah sebetulnya adalah jubah kebenaran yang dipakai oleh kebohongan. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Jadi sekarang itu yang berkeliaran itu adalah kebohongan yang memakai jubah kebenaran. Kalau untuk mengatasnamakan Allah, iblis pun mengatasnamakan Allah, memakai jubah Allah, sadar Allah. Kalau dikatakan atas nama Allah, bahkan Fir'aun pun berkata, Ana robbakumul ala, aku, ketuhananku, agamaku, apa yang kuyakini itu yang paling benar di sisi Allah. Jadi kalau untuk menamakan Allah, iblis pun selalu mengatasnamakan Allah, sadar Allah. Jin pun sadar Allah. Fir'aun pun bersumpah demi Allah. Abu Jahal pun bersumpah demi Allah, bro. Jadi sekarang itu yang selalu menggunakan jubah kebenaran itu adalah kebohongan. Jadi jangan selalu menggunakan Allah untuk tameng. Orang-orang yang sadar Allah tidak perlu berzikir, karena zikir itu pasti mikir. Bagaimana kita bisa bertemu dengan diri sendiri, kenal dengan diri sendiri? Bagaimana kita bisa mengenali diri? Bagaimana Allah bisa mengalirkan air kosong ke dalam diri kita, sedangkan di dalam diri kita terisi penuh dengan zikir dan pikir? Kalau kita zikir, berarti kita yang mengisi ruang di dalam diri kita. Ibaratnya seperti kopi. Kalau kita zikir dan mikir, ini ibarat kopi yang sudah terisi penuh gelasnya. Gelas itu ibarat diri kita, ibarat tubuh kita, terisi penuh dengan zikir dan pikir. Nah, bagaimana Allah akan menimbulkan air jernih yang bening, sedangkan di dalam diri kita penuh dengan kopi, terisi leber? Ini tidak akan masuk. Karena apa? Karena ini gelasnya terisi. Tapi bagaimana untuk kontak dengan Allah dan mengenal diri? Kosongkan dulu diri kita. Nggak ada lagi zikir, nggak ada lagi mikir. Menyerah kepada Allah, itulah Islam. Jadi Islam itu menyerah, berserah diri kepada Allah, itulah Islam. Bukan agama, bukan komunitas, bukan pengakuan. Sekarang banyak orang yang ngaku Islam tapi kelakuannya nggak Islam, mudah tersinggung. Setiap orang berkata dianggapnya menyinggungnya, padahal karena apa? Karena hatinya penuh terisi kebencian, penuh terisi dikir-dikir. Saya bilang hentikan coba dikir itu.
Zikir itu bukan malah melembutkan hati, justru malah mengeraskan. Karena terus diisi, terus ditempa. Akhirnya es pun membeku. Yang tadinya cair karena terus ditempa jadi membeku. Karena apa? Terus-terusan diisi dengan zikir. Zikir itu kan mengulang kata-kata petunjuk. Kata-kata di dalam petunjuk seperti Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu kan harusnya bukan untuk diulang-ulang, didikirkan, bukan. Untuk dikerjakan. Ar-Rahman, Ar-Rahim kita harus dikerjakan. Kasih sayang terhadap sesama. Bukan didikirkan. Itu kan petunjuk. Ibaratnya 250 km menuju Sukabumi. Petunjuk. Coba didikirkan. 250 km menuju Sukabumi, 250 km menuju Sukabumi. Nah itu orang yang ingin dekat dengan Tuhan, tapi diciptakan dengan akal. Menurut kelayakan akal, menurut kebiasaan. Dan semua orang disuruh seragam. Seperti jalannya. Padahal yang namanya ilmu itu ibarat jembatan. Jembatan itu bukan tujuan, tapi hanya penghantar. Pikiran bukan salah. Manusia nggak punya pikiran, ya bukan manusia. Tapi pikiran jangan dijadikan tuan. Pikiran itu adalah kendaraan. Bukan tuan, bukan tujuan. Nah kalau kita berpikir, itu sama saja jiwa kita ngikutin kehendak pikiran. Ngikutin kebiasaan pikiran. Ini sama saja motor mengendalikan pengendaranya. Harusnya kan manusia mengendalikan motor. Harusnya manusia mengendalikan mobil. Ini sekarang mobil, motor mengendarain orang. Itulah Tuhan yang diciptakan menurut akal pikir. Tuhan yang diciptakan menurut persepsi kebiasaannya. Akhirnya menuju jalan Tuhan pun diseragamkan. Harus dikir. Ya, apa sih? 250 km menuju Jakarta. Jakarta. Ngapain? Capek, mendingan kerja. Saya juga kerja ini, ngerjain belakang background. Ini berdoa. Ini zikir. Saya ketika bekerja itu zikir. Zikir itu gerak, zikir itu berkreasi, bukan berucap-ucap. Dahkaro itu bergerak, doa itu bersyukur, doa itu ibadah, doa itu bekerja, bukan meminta. Coba deh kamu rasakan sendiri, ketika ada teman kamu datang ke rumah, tiap ke rumah meminta, minta inilah, minta itulah. Awalnya mungkin dikasih sekali, 2 kali, tapi lama-lama bagaimana kalau dia 10 kali, 20 kali datang ke rumahmu dengan kebiasaannya terus meminta. Lama-lama kan kita juga kesel, apaan nih orang minta-minta. Tanpa sadar, meminta itu sebetulnya menyuruh Tuhan. Makanya kalau berdoa, kalau tidak berdoa makanya katanya disebut sombong. Pengertian doanya yang harus dipahami. Doa itu bukan meminta, doa itu bersyukur dan bekerja. Ini saya seperti bikin kolam selama 1 bulan sendiri. Konsep kolam ini doa, ini zikir. Jadi zikir itu bergerak, akhirnya membuahkan suatu hasil karya yang nyata. Itulah zikir, itulah doa, bukan apa-apaan. Jakarta 250 km menuju Jakarta. Kan diulang-ulang nggak lucu. Ya, Tuhan itu meliputi diri kita, nggak perlu dicari. Mencari Tuhan sama seperti ikan yang sedang berenang di kolam mencari air. Jadi mencari Tuhan sama seperti ikan berenang di kolam mencari air. Air mana kata ikan. Padahal dia lagi berenang di kolam. Nah itu seperti itu, mencari ridho Allah. Padahal hidup kita juga udah diridhoi oleh Allah. Dilahirkan ke dunia juga karena ridho Allah. Jadi nggak perlu lagi mencari ridho Allah. Cobalah bergerak, cobalah bekerja, dan syukuri apa yang Anda dapatkan hari ini. Sekecil apapun rezeki yang Anda dapat, syukuri.
itulah doa, itulah zikir. Bukan berucap-ucap, sila, duduk mengharap sesuatu. Namanya guru, harusnya guru itu ibarat sumur. Sumur itu justru orang yang mencari sumber ketenangan, mencari air yang datang ke sumur, lalu mengambil manfaat air yang jernih dari sumur. Tapi ini orang dikir-dikir, Allah, tapi saya perhatikan orang hidupnya kok malah sumur nyari-nyari gayung, cukang neangan nu modal, istilahnya mah jembatan atau WC nyari jamban, nyari yang berak. Harusnya kan yang berak nyari jamban, harusnya kan gayung nyari sumur. Kebenaran tidak pernah keluar dari sumur, yang selalu berkuar-kuar keluar. Wah bener tuh begini, harus dikir, harus mikir. Itu sebetulnya kebohongan yang selalu menggunakan baju atau jubah kebenaran, selalu mengatasnamakan Allah. Sadar Allah lah, nggak ada itu bahasa sadar Allah. Ada juga sadar jiwa, sadar diri. Kalau untuk sadar diri, maka sadar akan Allah dan kehendak di dalam diri kita. Kalau orang masih menggunakan istilah kata sadar Allah, artinya dia belum sadar diri. Terkadang Tuhan hanya dijadikan topeng untuk pembenaran, bukan kebenaran. Kebenaran tidak pernah keluar dari sumur. Yang selalu keluar sumur, mencari-cari nasabah, mencari-cari murid, mencari pengikut, itu adalah kebohongan yang memakai jubah kebenaran. Dan tidak pernah yang namanya kebenaran selalu mengatasnamakan Allah. Jadi bahasa sadar Allah adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang belum sadar akan dirinya. Sadar ya, ilmu cuma jembatan, ilmu bukan tujuan. Pikiran bukan yang mengendari kita, bukan yang mengontrol kita. Pikiran yang harus kita kontrol. Pikiran itu dimatikan salah, tidak dikendalikan juga salah. Dimatikan salah ya, kalau kita motor dimatikan, kita nggak bisa manfaat dengan motor itu, atau manfaat dengan kendaraan mobil itu. Dia dikendalikan, kita bawa, bukan motor dan mobil yang mengendalikan kita. Ini sekarang ini banyak orang yang membicarakan Tuhan tapi masih dengan persepsi akal, dan selalu mengatasnamakan Tuhan, selalu mengatasnamakan Allah. Sadar Allah lah, inilah ruh Allah lah. Nggak ada istilah seperti itu. Jadi sebetulnya yang disebut dengan ruh Allah itu adalah Adam atau ruhani di dalam diri kita, yang terdiri dari 9 tingkatan rohani: Amaroh, Lawamah, Sufiyah, Mutmainah, Ruhani, Rahmani, Rabbani, Ruh Kudus, dan Ruh Ilahi. Nah ini kita harus pahami di dalam diri kita. Baru sampai mana? Kalau kita masih terpengaruh oleh benda, mencintai orang hanya karena benda, menghormati orang hanya karena orang itu memiliki benda, artinya Tuhannya masih di nafsu amaroh, benda. Nah, kemelakatan itu akan terbawa sampai mati. Nah, makanya kembali kepada Allah itu dengan sadar diri, bukan dengan sadar Allah. Sadar diri, bro. Jangan selalu mengatasnamakan Allah, jangan memakai bahasa sadar Allah. Pakailah bahasa sadar diri. Kita manusia, bukan manajer Allah. Bukan aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Nggak ada orang-orang yang sadar diri berbicara seperti itu, seolah-olah dia benar. Saya berkarya aja, bekerja. Nggak munafik ketika misalnya ada orang yang menyuruh saya besok saya harus jadi juri untuk lomba logo Sukabumi. Saya dipanggil langsung dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Suatu kehormatan sih bagi saya, karena jurinya ada 3.
Satu, ahli sejarah, dua, ahli budaya, dan ahli seni. Ahli seni menunjuk kepada saya, itu Kepala Depdikbud Sukabumi Pak Jajan. Dan saya berterima kasih karena suatu as-an honor, itu suatu kehormatan. Artinya eksistensi kita diakui, membumi tidak melangit. Jadi manusia-manusia dari langit turun ke bumi untuk membumi, bukan melangit. Jadi Rasul, Nabi zaman dulu itu membumi, bukan melangit. Jadi bahasa-bahasa melangit, sadar Allah, demi Allah, itu adalah manusia-manusia yang masih di daya rendah. Dan selalu mengatasnamakan Allah melangit. Ngomongnya terlalu tinggi. Makanya kalau ngomong jangan terlalu tinggi kok. Ntar mulutnya nabrak pesawat loh. Mending kalau pesawat lewat, ini UFO lewat, rampung kepala mulut. Makanya jangan terlalu banyak menggunakan nama Allah, mengatasnamakan Allah. Yang sering mengatasnamakan Allah, yang sering memakai jubah kebenaran adalah kebohongan. Karena kebenaran tidak pernah keluar dari sumur. True never out from well. Ya, jadi zikir adalah bekerja. Doa adalah bersyukur dan bekerja. Ini adalah bukti doa dan zikir saya. Akhirnya menghasilkan karya nyata. Ini zikir dan doa itu seperti ini, bekerja. Walaupun untuk melakukan itu perlu proses. Ini 1 bulan saya mengerjakan ini. Tapi ini hasil dari doa dan zikir. Bukan ngebacot, bukan ngulang kata-kata. 250 km menuju Jakarta, 250 km menuju Jakarta, tak. Apa-apaan, lucu ya ibaratnya. Kayak orang-orang bolot. Tuhan itu kan udah satu kesatuan meliputi diri kita. Ngapain kita panggil-panggil? Ibaratnya lu lagi ngobrol sama saya misalnya. Atau lu lagi ngobrol sama Presiden Jokowi. Lagi berhadapan, masa Jokowi. Ya, ditampar paling. Apaan sih lu kalau orang bolot? Ya sama seperti Allah. Allah itu udah meliputi diri kita. Ngapain dipanggil-panggil? Allah. Kata Allah, apa sih emang gua budak apa? Hah? Sadar diri. Jangan sadar Allah, sadar diri. Orang yang selalu menggunakan kata sadar Allah sebetulnya adalah orang yang tidak akan sadar akan dirinya. Maka kembalilah kepada diri. Itulah yang saya sebut jump back. Kembali ke fitrah adalah kembali ke diri. Sadar diri, bukan sadar Allah. Lu tuh siapa? Kita bukan siapa-siapa. Bukan utusan Tuhan, bukan apapun. Kita hanya menjadi manusia biasa yang membumi, bukan melangit. Makanya gunakanlah bahasa-bahasa yang membumi, bahasa-bahasa yang biasa. Ini saya selalu melukis tentang bumi, tentang langit, ataupun melukis tentang semesta. Itu manifestasi dari kerja nyata. Inilah doa dan zikir, bukan diucap-ucap dan diulang-ulang, tapi dikerjakan dan disyukuri. Alhamdulillah menghasilkan karya yang nyata, dan saya bisa menikmati relaksasi di rumah dengan hidup yang tenang. Saya pun sedang belajar animasi. Mudah-mudahan kalau saya nanti udah bisa animasi, saya insya Allah akan membuat film Rakyat Kalengkongan dengan 2 anaknya, Anwar dan Anwas. Anwar yang nurut kepada bapaknya, Anwas yang durhaka. Itu sebetulnya Rakyat Kalengkongan itu Adam. Dan Anwas itu adalah Qabil dan Habil. Ini lahirnya di Sukabumi. Dan buktinya adalah Gunung Padang Cianjur. Dan di kami ada satu kampung dan kecamatan bernama Lengkong. Ini asalnya dari kata Rakyat Kalengkongan. Jadi Rakyat Kalengkongan itu bukan hayalan atau fiktif. Ada dan nyata. Dan kitabnya pun pernah ada. Cuman diambil sama Belanda dan disimpan di Belanda arsipnya di daun lontar. Karena hidupnya Rakyat Kalengkongan ini ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi banyak historinya yang sudah hilang. Nah, saya ingin sekali membuat animasi tentang film Rakyat Kalengkongan ini, mengangkat sejarah Nusantara. Bahwa di Nusantara ini pernah lahir seorang nabi bernama Rakyat Kalengkongan yang oleh orang Islam mungkin disebut Adam. Mudah-mudahan
bisa terlaksana. Tapi sebelum itu otomatis saya harus melalui proses dulu, belajar. Kalau kita sadar belum hafal, ya belajar. Kalau kita sadar belum bisa, ya belajar. Nah, itulah yang disebut sadar diri. Kalau sadar kita manusia, ya jadilah manusia. Kalau sadar lapar, ya makan. Kalau sadar haus, ya minum. Itulah sadar diri, bukan sadar Allah. Nggak usah menggunakan kata-kata sadar Allah lagi. Malu, bro. Jangan dijadikan tameng. Allah jangan dijadikan kedok. Ya, sadarlah diri untuk sadar Allah. Dan kembalilah kepada diri. Bacalah dirimu. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.